Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk ketua kelas 3, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selanjutnya, pembacaan Pancasila akan dibawakan oleh Ananda Asyilika. Silahkan Ananda Asyilika. Siap. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Baik, terima kasih untuk Ananda Asyilika. Selanjutnya lagu Indonesia Raya dan Belajar Pancasila akan dipimpin oleh Ananda kita Bilqis. Silakan Ananda Bilqis. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu
selanjutnya 7 kebiasaan anak Indonesia akan dipimpin oleh Ananda Kita Alesa. Silakan. 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, teman belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Sebelum memulai pelajaran, coba kita lakukan dulu tepuk semangat. Oke, baik, terima kasih ya. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Asilika, Patan, Zahra, Azam, Alesa, Syakila, Ailen, Hopipah, Haikal, Alika. Sudah ya, sudah hadir semua ya. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Sudah makan belum? Sudah. Alhamdulillah ya. Bagaimana materi kemarin? Kalau kemarin kita belajar matematika ya. Hari ini kita belajar IPA ya. Iya, IPAS. Materinya tentang lingkungan alam dan buatan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kita mampu membedakan lingkungan alam dan buatan ya. Oke. Kita lihat dulu. Standar kompetensinya. Memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan sekolah. Kemudian kompetensi dasarnya menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan sekolah. Lihat, ada contoh-contoh lingkungan alam. Lingkungan alam contohnya ada hutan. Pernah ke hutan? Nah, ada apa di hutan? Pohon. Ada pohon ya. Ada daun, ada monyet, ada ular, ada ulat ya. Ini termasuk lingkungan alam. Terus di gunung, pernah ke gunung? Belum pernah, nanti kita ke gunung ya. Kemudian pantai, ada yang pernah ke pantai? Nah, di pantai ada apa? Pasir. Di sungai, ke sungai ada yang pernah ke sungai? Ya, pernah ke sungai. Oke, laut, danau, padang rumput, dan sawah. Itu adalah contoh lingkungan alam. Sekarang Ibu mau tanya, apa arti lingkungan alam? Apa? Patan, ayo. Iya, lingkungan yang terbentuk secara alami ya, karena peristiwa alam ya. Ini contoh lingkungan alam ya. Kemudian lanjut ke lingkungan buatan ya. Lingkungan buatan. Nah, sekarang kita berdiri dan berada di lingkungan Iya. Contohnya satunya adalah sekolah ya. Kemudian di depan kita ada jalan raya. Kalau sehari-hari kita melihat ibu kita ke pasar. Kemudian di pulang sekolah ada pulang ke rumah ya. Kemudian ada bendungan, kolam renang, dan jembatan ya. Itu salah satu lingkungan buatan. Perhatikan ada video tentang lingkungan alam dan buatan.
Apa perbedaan lingkungan alam dengan lingkungan buatan? Lingkungan alam merupakan lingkungan yang ada dengan sendirinya. Lingkungan alam diciptakan oleh Tuhan. Contoh yaitu gunung, danau, sungai, hutan, pulau, dan juga laut. Sedangkan lingkungan buatan merupakan lingkungan yang dibuat oleh manusia. Contohnya waduk, kolam, sawah, kebun, jalan, bangunan, stasiun, dan rumah sakit. Selanjutnya, apa manfaat dari lingkungan? Manfaat kenampakan alam di sekitar manusia sebagai berikut. Yang pertama adalah gunung. Gunung merupakan gundukan tanah yang tinggi. Banyak pohon tumbuh di gunung. Sewaktu hujan, akar akan menyerap air. Air hujan diserap di dalam tanah sehingga tidak terjadi banjir. Pada waktu musim kemarau, tidak akan kekurangan air. Di gunung juga terdapat air terjun dan pemandangan yang indah, sehingga dapat dijadikan objek wisata. Nah, setelah kita mengetahui lingkungan alam dan buatan, nah, ya, kita diwajibkan untuk merawat lingkungan. Contohnya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menanam pohon, namanya reboisasi ya, menanam kembali. Jadi setelah dipergunakan atau ditebang pohonnya, nanti ada kegiatan tanam kembali. Tidak menebang pohon sembarangan. Nah, jadi menebang pohon itu ada aturannya, ya. Ada usia pohon, kemudian jenis pohonnya. Tidak sembarangan kita main tebang. Kemudian hewan-hewan hidup dengan aman. Kira-kira kalau ada hewan yang tiba-tiba masuk ke rumah warga, artinya apa? Artinya lingkungan alamnya terganggu, ya. Pohon yang biasa menjadi tempat habitatnya untuk dia tidur, makan, ditebang untuk keperluan manusia, ya. Itu enak dilihat dan nyaman ditempati. Kemudian lingkungan alam yang tidak terawat. Nah, banyak sampah berserakan. Udara terasa panas dan kotor. Pohon-pohon ditebang sembarangan. Hewan-hewan kehilangan tempat tinggal, ya. Kemudian air sungai kotor dan bau. Tidak nyaman dan bisa membuat sakit. Ya, lingkungan kumuh namanya. Ya. Kalau di perkotaan besar itu biasanya ada di rumah susun. Ya, yang merupakan lingkungan kotor dan tidak terawat. Lingkungan buatan yang terawat. Nah, nanti ada bayangan rumah kita terawat atau tidak. Lihat dari sini, ya. Bersih dak rumah kita? Rapi dak rumah kita? Rapi. Cat dinding rusak dak? Tidak. Jalanan mulus, ya, tidak berlubang, ya. Taman tertata dan indah. Fasilitas seperti ayunan, bangku, dan lampu berfungsi dengan baik. Nyaman untuk belajar, bermain, dan beraktivitas. Salah satunya harus kita jaga itu adalah sampah. Jangan membuang sampah sembarangan, ya. Itu yang membuat lingkungan kita menjadi bersih dan indah. Tangan ke atas menggapai nikah. Tangan tidur yang tegak. Tangan ke depan kita berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Tangan diputar. Lumbu-lumbu
jari kiri. Terima kasih semuanya. Selanjutnya kita bagi kelompok ya. Sudah sama kelompok masing-masing, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, baik. Kalian harus mengidentifikasi ini termasuk lingkungan alam buatan atau lingkungan alam atau lingkungan buatan ya. Ini enggak satu kelompoknya. Selanjutnya kalian identifikasi masuk ini kelompok ya. Kalian identifikasi gambarnya itu termasuk alam atau buatan ya. Lihat gambarnya itu termasuk lingkungan alam atau lingkungan buatan. Silakan identifikasi dulu gambarnya itu termasuk alam atau buatan. Kelompok 1 boleh maju. Silakan maju semuanya. Ya, ini dari kelompok 1 ya. Mereka membedakan lingkungan alam dan buatan. Ayo silakan ditempel di mana lingkungan alam dan lingkungan buatan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Ini dari kelompok 4. Silakan ditempel mana alam dan mana buatan. Aisyah di sini. Di sini. Nah ya. Oke. Sudah? Oke, silakan duduk kelompok 4. Terima kasih semuanya. Berarti semuanya sudah paham ya? Sudah paham semuanya. Ibu ada tugas individu ya. Ini dikerjakan ya. 1, 2, ya. Ya berdua ya. Oke anak-anak silahkan dikerjakan. Ya. Ya. Ayo. Sudah. Ibu koreksi dulu ya. Baiklah anak-anak, setelah Ibu koreksi, ya, ada beberapa anak yang belum memahami materi, ya. Apa yang Ibu ajarkan yang belum memahami nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya, ya. Untuk yang lainnya sudah sangat baik, ya. Nilainya sangat memuaskan. Sekarang Ibu tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Baik. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Ayo, Pat, kesimpulannya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan?
Kesimpulannya adalah lingkungan alam itu lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Lingkungan buatan, lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia, ya. Semua lingkungan alam maupun buatan wajib kita jaga dan kita pelihara, ya. Untuk pertemuan berikutnya, ya, pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang siklus hidrologi, ya, IPAS, ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, coba kita ice breaking dulu, ya. Naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali. Naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali. Kiri kanan lihat saja, lihat pohon cemara. Kiri kanan lihat saja, banyak pohon cemara. Puncak gunung tinggi tinggi sekali. Naik, naiklah, silakan duduk kembali. Untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang materi siklus hidrologi. Jadi perjalanan air dari laut kembali lagi ke laut, ya, kembali lagi ke laut. Setelah pembelajaran kita selesai, ya, marilah kita sama-sama berdoa. Ya, silahkan berdoa. Silahkan berdoa. Baik, silahkan. Sekarang pimpin siap untuk pulang, ya. Silahkan, Patan disiapkan, Patan. Siap. Beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silahkan tasnya diambil lalu kembali lagi ke tempat duduknya, ya.
Silahkan duduk tertib ya. Tertib. Periksa kembali, jangan ada yang tertinggal. Botol minum, pena, pensil, buku, kotak pensil. Jangan ada yang ketinggalan ya. Yang duluan oleh yang ini Alika, Safira Alika. Ayo, ini Alika, Safira, Razan, Azam, Syakila Rizky. Silahkan, terima kasih ya. Waalaikumsalam. Berikutnya, ayo Arabil dan teman-temannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selanjutnya, Tira dan teman-temannya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Patan dan teman-temannya.